Coba kembali semangaters bersama alumni semangat. kita. Ini bintang tamu apa kita tamunya? Kita tamunya. Mohon maaf ya Mas ya. Tamu. Sekedar info, ini shootnya jam 11 malam. Kita geder-geder gerbek Rumahan. mungkin kita next konten ini Gerbekan ya, gerbekan rumah. gerbek rumah. Boleh. Siap. Oke, alumni dari SMA 1 Ngantang sekarang ya mungkin biar perkenalan sendiri aja ya. Monggo, silakan. Monggo, Mas. Kenalannya ke siapa Mas? Ke sana ini. Kalau aku wis kenal lah. Oke, perkenalkan nama saya Karisti Susilowardana. Panggilannya Eris. Eris disingkat jadi Eris. Alumni SMA Negeri 1 Ngantang, lulus tahun 2013. Ya, lulus 2013 tuh kita tuh kalau nggak salah angkatan 21. 19 ya? Ulang tahun ke-21. Oh iya. 21. Dulu sama Pak Bagus ini sekelas. Pak Angga ya namanya. Oh iya. Pak Angga sekelas satu SMP malam ya Mas ya. SMP pernah sekelas gak sih kita? Enggak Pernah ya? enggak. Tuh. Sekarang jadi Pak Guru. Wedi ya. Kalau Mas, pekerjaan sekarang di mana biar dari seragamnya ini? Kalau Bisa dijelaskan. pekerjaan kebetulan sekarang saya di Bea Cukai. Oh, Bea Jadi Cukai. kalau bahasa resminya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oh, okay. Itu ada di bawah Kementerian Keuangan. Atau Terus itu kalau Bea Cukai itu dulu saya ingin daftar ya, stan ya berarti lewatnya ya. Lulus. Itu sangat susah sekali. Mungkin Masnya nanti bisa ngasih tips trik buat teman-teman adik-adik sekalian yang nonton Semaput. Nanti bisa dijelaskan gimana sih tes-tesnya yang nanti dilaksanakan, terus habis itu gimana tips and triknya, mungkin bisa dijelaskan ke adik-adik, ke teman-teman sekalian yang pingin terus ke STAN. Oke. Untuk kondisi sekarang itu kebetulan Kementerian Keuangan sedang moratorium. Itu menghentikan sementara rekrutmen pegawai dari manapun. Mau dari STAN, mau dari lulusan sarjana, D3, D1, SMA, SMK, semua di stop. Tapi STA-nya sendiri masih menerima apa enggak? STAN masih menerima, cuman lulusannya nanti tidak ke Kementerian Keuangan, tapi ke instansi lain. Jadi di tempat lain nanti jadi namanya pejabat fungsional peranata keuangan. Gitu. Jadi kayak bendahara misalnya di Pemkab Malang atau bendahara di Pemkot Batu, gitu-gitu itu contohnya. Bendahara bos ini Bisa. Iki lho sane lho, operator bos. BPWP bisa. Tapi itu cuma sampai 2026. Oh, 2026. Itu kemarin karena efek Covid, karena anggarannya dialihkan ke penanggulangan COVID. Akhirnya Kementerian Keuangan ngalah, gak usah rekrutmen pegawai dulu, supaya negara ini iso ngirit, dan dibatasi sampai 2026 nanti, gitu. Dulu langsung kepikiran mau ke STAN lah. Sebenarnya enggak Mas, kepikiranku waktu itu jadi sopir sayur Mas. Saja. Out of the book ya Mas. Mulia sekali sebenarnya tujuan hidupku. Terus bisa membelok itu karena ditantang sama keluarga sih waktu itu. Ditantang. Maksudnya saya waktu itu sudah keterima di PTS lain, di perguruan tinggi swasta lain, terus ya rencana awakmu pinter iso gak lolos gitu. Akhirnya kita tak coba dan hasilnya lolos. Terus STAN itu identik bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Daftar STAN gak acak-acak aku. Iya.
Masa gak? Yes, Bareng-bareng apa enak? Tidak sih. Cuma aku sadar diri kayak bahasa Inggris paling gak wis. Iya, dulu ketakutan saya kalau misal testan itu bahasa Inggris. Iya, Ada. dulu itu kalau sama Pak Angga ini sih bisa tak banggakan dari saya itu cuma bahasa Inggris. Kalah aku. Cuman liane kalah apa ya? Aku kuala oleh bahasa Inggris. Bahasa Pokoknya Inggris. kimia fisika kan gimana? Terus tes koran itu ya kalau nggak salah yang ngitung-ngitung Iya. tes koran itu harus matematika ya Pak Angga ya, hitungannya harus tepat sekali. Saya ingin tahu sih sebenarnya Mas, untuk bea cukai ya, ya bea cukai itu tugas dan fungsinya itu seperti gimana Mas? Langsung aja. Tugas dan fungsinya itu sesuai dengan namanya tadi. Jadi ada dua Mas. Yang pertama itu adalah bea. Bea B. itu B beraka. Ayo kawan. Serius. 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 Oke. Dicapu ya. Bea tapi biasanya disebut di bahasa kamusnya adalah pabean Mas. Pabean itu segala sesuatu tentang masuk dan keluarnya barang dari dan ke wilayah Indonesia. Oke. Yang kedua itu cukai. Cukai itu adalah pungutan negara atas objek-objek tertentu yang konsumsinya perlu dibatasi dan peredarannya perlu diawasi. Misalnya rokok dan minuman keras. Konsepnya itu, konsep secara garis besarnya Mas. Oke. Untuk itu kan pasti ada kayak saya lihat itu mesti ada kayak pita-pitanya itu ya sih. Terus Pita cukai itu, waduh tak gulung-gulung mau ini. Anu aja wis penjelasannya tentang pita cukai itu. gak apa-apa Mas. Justru konsepnya pita cukai itu adalah ketika kemasan dari, kita langsung rokok aja ya kalau ya. Kita cukai kan karena di rokok dan sebenarnya di minuman keras ya, cuma yang ada kan rokok. Nah, konsepnya adalah pita cukai itu ketika kemasan dibuka, itu pita cukainya harus rusak. Oh gitu. Jadi sampean ngomong tahu-tahu wah aku seneng malah. Bener sampean berarti. Gitu makanya posisi pelekatannya adalah selalu di kemasan. Makanya harus sobek itu ya. Harus rusak. Harus rusak. Gak harus sobek tapi harus rusak. Gitu. Ini kan pasti Lega rusak bisa dipakai lagi. benar. Itu salah satu pelanggaran di gitu. bidang cukai. Namanya penggunaan pita bekas. Terus itu kan ada ya, saya dulu pernah ngira untuk harga itu kan mesti ada harganya Mas. Mas. RP sekian. Saya dulu pernah ngira sebagai orang awam, harga itu Segitu. harganya segitu kok dijual di toko segini itu ya apa cara melihat pita cukainya itu. Jadi harga yang tertera di pita cukai itu sebenarnya yang mengajukan adalah pabriknya Mas. Itu namanya HJE, harga jual eceran. Nah itu sebagai dasar harga terendah untuk penjualan pasar. Jadi ketika dia sampai di konsumen terakhir, di pembeli itu nggak boleh harga di bawah itu. Berarti harga minimal ya. Koyo LPG kan ada HJE-nya dari Pertamina. Ya. Kalau menjualnya di bawah itu, kalau ketahuan pidana. Kalau ketahuan bukan pidana tapi nanti di kami namanya adanya penurunan profil Mas. Jadi kami dalam setahun itu ada 4 kali monitoring harga transaksi pasar namanya. Jadi bener gak sih dia bilang jual segitu, terus dengan kenyataannya di lapangan apakah memang segitu? Gitu. Karena itu nanti pengaruhnya ke pajak rokok sama PPN dan BPH Mas. PPN, BPH. Ini lebih jauh lagi itu. Apa itu Pak Rizal? Pajak pendapatan dalam negeri. BPH itu biasanya ke jasanya, ke jasa. Tuh, kalau orang awam kayak saya gitu melihat pembedanya itu dari segi apanya Mas? Yang paling pertama ya Mas. Ini berarti sekaligus sosialisasi rokok ilegal. Yang paling penting pertama itu ada atau tidaknya pita cukai. Paling pertama itu. Kedua, ketika ada pita cukainya, itu dibaca pita cukainya, dibaca di situ nanti ada namanya kode personalisasi. Nah, itu sama enggak dengan
nama pabrik yang memproduksi itu biasanya ada di kemasan bagian bawah rokok. Oh ya. Semua rokok pasti ada, itu sama enggak? Di pita cukai itu nanti ada keterangannya bahwa menyatakan bahwa di dalam kemasan itu berisi berapa batang pita cukai. Nah itu bisa dilihat, disesuaikan dengan bener gak sih? Karena beberapa modus yang terjadi itu kan kaitannya dengan bayar cukainya ke negara gitu mas. Kemasannya isi 20 misalnya, tapi dia pasang pita cukai yang hanya untuk 12. Berarti kan ada 8 batang rokok yang tidak terbayar cukai, namanya gitu. Itu salah satu jenis pelanggaran juga. Masuknya kalau pemalsuan uang itu kan pidana ya kalau salah. Nggih, Mas. Kalau itu juga masuk pidana. Pemalsuan misal kalau ada. Nggih, semua yang terkait cukai itu rata-rata pidana. Oh, pidana. Nggih. Mulai dari menjual, memproduksi, menawarkan, menyerahkan dan menerima itu semuanya pidana. Cuman memang kan hukuman di pidana kan ada beberapa layer gitu kan. Ada layer terbawah memang biasanya hukumannya itu 1 sampai 5 tahun penjara. Itu kalau ada barang-barang yang melanggar itu kan disita ya. Barang sitaannya dikemanakan? Nah ini biasanya kan orang-orang denger bea cukai gitu, wih punya barang sitaan banyak banyak. Semudah itu ya mungkin aku sudah kaya mungkin ya. Tapi nyatanya tidak begitu. Jadi prosesnya itu banyak mas. Prosesnya itu jadi dari yang paling pertama kan kita melakukan penindakan gitu namanya. Penindakan itu berarti memeriksa, menyegel, menegar dan lain-lain. Nah, setelah diperiksa dan lain-lain tadi, ternyata benar nih barang itu ada pelanggarannya gitu kan, melanggar sesuatu gitu, salah satu pasal. Nah, nanti akan dilakukan penelitian lagi. Ketika nanti unsur-unsur yang terpenuhi, atas pemiliknya atau atas kuasa barangnya itu bisa disidik atau diajukan ke pengadilan. Nah, atas barangnya itu nanti statusnya adalah menjadi barang dikuasai negara mas. Itu selama 30 hari kemudian statusnya berubah lagi menjadi barang milik negara. Setelah jadi barang milik negara itu nanti ada 2 skema. Yang pertama itu bisa lelang, yang kedua pemusnahan gitu. Nah untuk rokok karena di Malang tangkapan hasil penindakan yang lebih banyak rokok itu kebanyakan adalah dimusnahkan rokoknya. Cuman untuk kendaraannya, jadi kan kita kan sering nangkep orang kirim rokok di jalan pakai mobil gitu. Nah mobilnya dilelang, rokoknya dimusnahkan. Kalau pemusnahannya itu bakar, sedot. Enggak dong, nanti bakarnya langsung banyak dari. Berarti barangnya itu langsung dibakar, mobilnya dilelang, orangnya di penjara. Kalau di penjara itu nanti kewenangannya pengadilan. Nanti di putusan akan dijelaskan kendaraannya. Misalnya disita untuk negara itu. Terus rokoknya bukan rokok ya macam-macam lah. Kita ambil contoh rokok itu nanti bisa dimusnahkan, bisa disita untuk negara, itu berada di kewenangan instansi lain. Itu kalau ditemukan pabriknya, berarti pabriknya juga disita. Apa itu? Diapakan itu? Ini skala pabrik apa cuma rumahan? Iya, rumahan lah. Kalau di rumahnya di kan sini tuh mas, rumahan ya. Jadi kayak terselubung di kampung-kampung gitu, nggak ada yang berani terbuka gitu. Nah kalau misalnya yang kayak gitu itu biasanya si penanggung jawab atas pekerjaan itu gitu mas, apa ya istilahnya, mandore lah. Mandore itu yang bertanggung jawab, itu kita anggap sebagai pemilik atas barang itu dan atas kegiatan itu gitu. Serta kan pasti kan dia punya alat-alat buat bikin apa gitu kan. Itu kita termasuk kita sita juga. alat kayu
Cimprek. Itu. Oke. Apa Anda? Berat ya. Berat sekali. Ya, Bea cukai. anu Mas. Musuhnya akeh. Bener. Ya tapi untuk khalayak umum pesen saya, daripada jenengan beli rokok tanpa pita cukai, lebih baik ganti selera rokok Anda ke yang lebih murah. Soalnya alami. Soalnya anu Mas, cukai itu sing bayar BPJS sampean Mas. Oh, begitu. Gitu. Iya sih, saya dengar pendapatan negara itu dari pajak ya, benar ya? Benar apa enggak sih? Ada dua Mas, ada pajak dan cukai. Oh iya. Itu sendiri-sendiri karena yang petugas yang mungutnya kan sendiri-sendiri gitu. Nah, lek pajak itu masih banyak lagi Mas, ada pajak daerah, ada pajak nasional, pajak pusat. Itu pajak pusat ya sing kayak tadi saya bilang PPH, PPN dan lain-lain. Pajak daerah itu kayak kendaraan bermotor, terus PBB, ya Pak, pajak bumi dan bangunan itu. Terus cukai kan atas yang hal-hal yang tadi. Cuman karena di setiap proses transaksi cukai itu pasti ada pajaknya. Nah, dari semua ini Mas, itu nanti dibagi-bagi. Maksudnya dibagi itu sing pajak pusat berarti langsung ke pemerintah pusat. Nah, terus pajak daerah itu ke pemerintah daerah. Cukai dari cukai tadi ada berapa persen yang ke pusat, berapa persen ke daerah. Nah, dari daerah tadi buat Apa? Buat sosialisasi segini, buat bayar BPJS segini, buat macam-macam Mas. Jadi sebenarnya negara kita itu bertumbuh ada para perokok Mas kita tuh. Jadi Terima kasih para perokok sedunia. Sama-sama Mas. Sama-sama. Jadi kalau kita nggak ngerokok yang ada pita cukainya itu sebenarnya merugikan negara kita Mas. Iya sih. Ya, sempat sih saya kayak heran dulu, ini kayak maksudnya rokok itu kan ada label dilarang rokok bentar, tapi kenapa kok tidak ditutup saja? Ya karena Mungkin mungkin salah satu alasannya seperti itu. Iya kan. Oke, terima kasih para perokok sedunia sudah membayar BPJS kita. Para perokok. Iya. Sama-sama suhu. Mau mulai merokok Anda? Saya jualan aja. Jualan. Tapi jangan di sidang. Oke, mungkin teknis ya, mohon maaf ya untuk Banyak kendala teknis ini. banyak kendala teknisnya. Mungkin bisa gini aja wis, kadang pesannya untuk anak-anak, kadang itu saya dengar anak-anak itu berkeluh kesah, Pak, aku ini intinya itu mau bermimpi seperti ini, takutnya aku wong kene wong Antah kabupaten mosok iso ini mungkin dari Masnya sendiri bisa pesan untuk anak-anak sebagai alumni khususnya arek ngantang. Iya, arek ngantang. Cah ngantang gak sih? Cah kai. Poin. Iya dong. Ini Gak mengganggu. Suaranya apa? Enggak. kan bikin gini Pak. Oh iya. Oh iya. Pesannya mungkin jangan pernah merasa bahwa tadi arek ngantang itu suatu hal yang bukan negatif ya, kayak jangan minder lah maksudnya. Rasanya minder. Soalnya sekarang gak ada istilah arek deso arek kudo, karena di ngantang pun pasti buka internet kan juga bisa kan. Maksudnya semua hal itu sudah bisa kita dapat di internet gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita buat tidak tahu informasi, dan alasan yang masuk akal ya cuma berarti kamu nggak mau nyari, itu aja gitu loh. HP kamu untuk apa? Untuk TikTok. Cuma buat Mobile Legend. TikTok aja sekarang banyak informasi Pak. Benar. Tapi saya nggak punya TikTok Pak, nggak relate. Benar Pak. Terlalu banyak orang joget-joget. Betul. Itu juga informasi Pak.
lihat ya siapa yang punya TikTok dulu. TikTok sekolah loh ya ibu. Berarti TikTokku sih. Itu biasanya mereka itu minder Pak. Kok gak kuliah lagi, padahal kita itu lihatnya mampu sebagai guru-gurunya percaya. Tapi ya enggak Pak, ini nanti kita nanti kalah saing. Itu mungkin bisa dicontoh ya dari Mas Eris di sini. Yang penting kita nggak pernah berhenti untuk berusaha. Gitu. Kan bermimpi dan meminta restu. Berarti harus tidur, Pak. Makanya di sekolah sering-sering ya mungkin minta doa Orang restu kedua orang tua itu sangat Nomor 1. nomor satu. Itu sih kalau saya menangkap sebenarnya ini take-nya tadi 10 jam. Cuman ya mungkin ada kesalahan teknis, saya mohon maaf. Terus mungkin dari Mas Eri sendiri pesan kesannya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau nanti yang sudah purna mungkin lihat video ini. Rasa terima kasih lah. Salam-salam buat siapa, sebut nama aja. Pak Fauzi, Bu Mimin, Nangis, Pak Bas. Pak Bas, Pak Yes, yang lainnya mungkin ada pesan buat teman-teman sekalian. Kesan-pesan ya, kalau kesan-pesan mungkin sebenarnya banyak berterima kasih pasti karena jenengan gak mungkin saya bisa seperti ini gitu, dan banyak minta maaf mungkin atas kenakalan wajar. Kenakalan masa remaja wajar ini Mas mungkin. Ya tapi kan kenakalannya juga masih wajar waktu itu. Bolos, delak rema sih wajar lah. Pecinta Rema. Wow, jangan ditanya kalau itu. Tapi itu dulu. Tuh, sampai sekarang kan masih dulu. Status saya ini saya dulu Arema loh. Iya. Arema Indonesia. Kronos, Indonesia. Arema Indonesia. Itu jangan dimasukin itu. Terus mungkin Hah? Oh, sudah apa nih. lagi? Apalagi Mas? Ya, apalagi. Ya itu tadi kesannya untuk guru ya. Terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf tadi. Ya gitu. Khususon, nggak ada khususon. Gak ada. Khususan Bapak Teman-teman, agak bagus kesan-kesan. Pak Setia. Terus ini ya, saya yang mau bertanya lagi, apakah pendidikan di sekolah itu berdampak atau impactnya buat jenengan di dunia kerja sekarang ada atau tidak? Dipakai apa enggak? Dipakai atau tidak? Kebetulan Mas, karena saya lebih banyak di lapangan lebih banyak ketemu orang, jadi yang banyak kepake dari masa sekolah saya itu lebih ke soft skillnya Mas. Soft skillnya kayak berorganisasi dan lain-lain itu lebih banyak buat saya karena di sini mungkin kalau di bidang kerja lain mungkin cuman saya beruntungnya waktu itu mulai dari SMP saya sudah ikut pramuka, OSIS, di SMA juga full OSIS. Masih ingat saya pernah jadi ketua OSIS Mas? Ingat ketua 2 tadi. Ya. itu sangat membantu saya memberikan rasa percaya diri untuk ngobrol sama orang yang nggak saya kenal gitu lah. Dan juga berorganisasi. Public speakingnya Public speaking. bagus. Nah itu dulu saya bisa menang karena kampanye saya bagus dulu. Bukan begitu Bapak? Betul. Gak sih, kan fansku cewek agak sih. Iya. Iya kan? Iya. Tapi perlu di garis bawah ya. Beliau ketua OSIS, saya ketua kelasnya beliau. Jadi saya lebih tinggi. Bener ya. Berarti organisasi public speaking dan sebagainya. Tadi memang kebetulan sebelum ini kita bahas akademik dan non akademik penting sekali ya. Nggak, kalian harus melulu belajar dan lain sebagainya. Kalau kalian punya kemampuan lebih di non akademik, jangan takut. Berorganisasi itu penting sekali ya. Terus untuk melatih public speaking, merasa nggak? Kira-kira gini Mas. Dulu waktu organisasi ya. Sebelum mungkin atau ada pertanyaan lain nanti atau ditutup nanti. Di organisasi dulu pernah nggak ngerasa gini, wah aku gak iso bagi-bagi tugasku, aku melu organisasi, tugasku keteteran. Ada nggak pernah kepikiran seperti itu?
Biasanya itu kan ketakutan orang anak-anak. Itu sebenarnya semua orang mengalaminya ya mas. Tapi kan itu hanya di awal gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Nah maksudnya semua itu kan hanya ketakutan yang ada di diri masing-masing gitu loh. Sugesti aja. Nanti kalau udah terbiasa yo gak masalah. Maksudnya masa arek Malang wedian. Betul sekali. Pemane lanang ya. Saya dulu sedikit cerita, saya dulu berorganisasi juga, banyak organisasi. Nah kalau ada yang bilang seperti itu, saya salahkan. Karena kadang yang tidak ikut organisasi, tugas juga tidak mengerjakan. Sama saja daripada anak-anak yang ikut organisasi sama aja. Misal alasannya aku gak iso warah mel organisasi karena sana tugas. Kalau organisasi pun kita dapat ilmunya public speaking yang tidak aja diajarkan di kelas. Di kelas itu diajarkan baca buku. Betul kan mas? Nah itu ya. Itu kalau dari saya, mungkin dari Pak Angga. Ya hampir sama sih. Jadi kita jangan menyepelekan yang namanya non akademik. Jadi kalau kalian punya punya potensi atau kemampuan di non akademik ya kembangkan aja. Akademik itu bukannya nggak penting, tapi ya nggak harus menyampingkan non akademik kalian. Itu aja. Silakan ditutup pantun sama Pak Angga. Langsung ditutup. Terima kasih untuk Mas Eris waktunya. Mohon maaf. Sudah merepotkan. Tadi saya mau klarifikasi, saya berterima kasih kepada para perokok, tapi saya tidak mengajarkan kalian merokok. Ya, jangan kalau belum cari uang sendiri kalian ya. Diingat-ingat itu ya. Ojo rokokan gitu bapak. Nah, itu diingat-ingat ya, teman-teman. Pergi ke Pakis lewat Sawo Jajar. Cakep. Apa mang? Pantun. Ayo Yang terakhir mangan lupis. Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Ya, sip. Pokoknya intinya jangan lupa belajar. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.